Halo Bells, welcome to Lil My Project. Nah, hari ini aku akan membuat rencana keuangan untuk bulan Februari. Buat yang penasaran, tonton sampai habis ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Seperti bulan kemarin, bulan ini pun aku menggunakan judul Finance Februari. Nah, ini teknik letteringnya sama ya. Aku bikin dulu di kertas kosong, lalu aku gunting dan ditempelkan ke monthly budget untuk bulan ini. Nah, itu tujuannya biar kalau salah tuh nggak usah dihapus gitu. Nah, itu aku kasih judul Februari. Nah, untuk bulan ini tema yang aku pakai itu warna abu-abu. Dan alhamdulillah sedikit cerita, jadi untuk bulan Februari ini aku gaji udah masuk sebagai statusnya CPNS ya. Jadi masih gaji CPNS itu 80%. Jadi alhamdulillah lah udah jelas ya keuangan aku. Kalau bulan Januari kemarin kan aku memang luntang-lantung ya, nggak jelas sekali keuangannya. Jadi income ini aku bikin tabelnya yang simple aja. Garis-garis seperti itu, nanti di atasnya diberi judul namaku, my. Untuk kolomnya satu, tapi row-nya ada 2 ya. Dan sumber pendapatan aku tentunya kembali lagi ya ke paycheck, gaji. Itu aku catat gaji bersih ya setelah dipotong dan segala halnya. Lalu ada tips seperti biasa. Tips itu tambahan dari papa aku untuk membantu bayar cicilan motor. Nah, ini gaji aku catat 2 juta. Jadi aku genapkan menjadi 2 juta. Dan tipsnya seperti biasa 600.000. Aku jelaskan kembali, harusnya sih kita bedakan ya expenses kita itu ada apa aja kategorinya. Ada yang fix, ada yang variabel. Kalau yang fix itu pasti selalu tetap per bulannya pengeluarannya seperti itu terus. Nah, itu karena ini konsepnya kita tidak membedakan kategori-kategorinya, jadi mau aku gabungin aja, tapi posisi dari fixed expensesnya itu aku simpan di paling atas. Lalu itu aku lagi tulis judul-judul kolomnya ya, ada expense, jenis pengeluarannya apa, lalu berapa, nominalnya, due itu tenggat waktunya dibayarnya sampai kapan, lalu ada auto, dia terbayarnya auto debit, atau yang paid, dibayarnya tunai. Yang pasti pertama itu BPJS Kesehatan, aku anggarkan seperti biasa 150.000. Ini aku karena belum mendaftarkan ke BPJS fasilitas PNS ya, jadi masih yang mandiri. Lalu ada wifi, ini iuran dengan papa aku 157. Jadi aku bayarnya 157 karena tagihan sebenarnya itu 314.000 per bulannya. Lalu tenggat waktunya kalau BPJS tanggal 10. Mohon maaf ya itu blur. Kalau misalnya wifi itu tenggat waktunya tanggal 25 kalau nggak salah. Dan kuota ini walaupun ada wifi di rumah, tapi kan kita juga butuh ya untuk internet ketika kita di luar rumah. Jadi kita anggarkan saja 60.000. Yang keempat,
itu ada kebutuhan motor, ya betul, hutang, cicilan ya. Per bulannya masih sama 740.000. Ini bulan Februari, aku tinggal menghitung hari ke cicilan terakhir yaitu Maret. Alhamdulillah, semoga cepat-cepat lunas. Lalu ada arisan. Bagi yang belum tahu, aku melanjutkan arisan rice cooker dari almarhum mama aku. Jadi baru kebayar 3 bulan, lalu dilanjutkan oleh aku. Dan alhamdulillah dapat notif katanya menang untuk bulan Januari kemarin. Jadi sekarang masih proses pengiriman. Lalu ada medical, ini karena jadwal prajabatan akunya masih diundur, jadi kemungkinan ini aku anggarkan untuk tes rapid antigen ya sebelum aku prajabatan, dan kita harus siapkan 300.000. Lalu ada bensin, ini sebenarnya perkiraan aja sih bensin, karena kan apakah dalam bulan ini aku sering pakai motornya atau gimana gitu kan nggak tahu, tapi kita anggarkan saja. Lalu ada uang jajan, aku anggarkan 100.000. Ya maklum lah, harus ngirit kan, takutnya banyak pengeluaran lagi. Dan ada uang jaga-jaga. Nah ini uang jaga-jaga yang penting, karena kita nggak tahu kebutuhan kita selama mempersiapkan prajabatan itu apa. Kan kita butuh beli baju, seragam atau dan lain-lain ya. Ya jaga-jaga aja sih. Jadi aku anggarkan 500.000. Lalu ini emergency fund atau sinking fund. Jadi ini masih aku masukin ke amplop emergency. Sebenarnya sama aja ya kategorinya sama yang jaga-jaga, tapi kalau yang emergency ini lebih kepada tujuan aku untuk nabung gitu. Tapi ya belum dimasukin juga ke sinking fund karena kan kita belum tahu apakah uang persiapan kita atau uang jaga-jaga kita tuh masih kurang. Nah kalau misalnya masih kurang, bisa diambil dari uang yang disimpan di amplop emergency fund. Nah sebelahnya aku tinggal kasih kotak-kotak yang nantinya itu di checklist kalau misalnya sudah bayar. Ada yang auto atau paid. Paid itu kan tadi udah dijelasin ya, bayarnya manual atau bayar cash gitu. Dan di checklist ketika kita sudah membayarkannya. Dan saatnya kita total-totalan ya. Untuk total pendapatan kita ada 2.600.000. Nah, lalu setelah dikurangkan dari pengeluaran yang di atas, itu terdapat sisanya jadi 0 rupiah karena semuanya sudah dianggarkan ke masing-masing pos. Nah, tadi yang uang jaga-jaga juga termasuk ya. Lalu ada uang emergency fund juga ada. Dan ini biasanya aku suka kasih quotes-quotes gitu yang membuat aku lebih termotivasi lagi untuk menabung dan menganggarkan keuangan. Quotes-nya untuk bulan ini adalah know what you own and know what you own it. Jadi kalian tahu seberapa yang kalian punya dan mengapa kalian punya kekayaan itu, dari Peter Lynch. Selanjutnya kita tinggal kasih warna-warna aja yang simple sesuai tema. Itu aku cuman pakai namanya highlighter dari Joico yang warna grey. Karena tadi aku ada salah nulis, jadi aku tutupin pakai washi tape. Itu sebenarnya aslinya warna abu-abu, tapi di kamera nggak tahu kelihatannya malah jadi kayak warna coklat muda gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah itu aku tutupi yang kesalahan tadi sebagai hiasan-hiasan aja, jadinya kan nggak kelihatan kalau ada salah ya. Selanjutnya aku juga pakai washi tape yang dengan motif koran biar lebih estetik aja kelihatannya.
Di halaman selanjutnya aku tulis budget tracker. Ini konsepnya masih sama dengan bulan-bulan yang kemarin. Jadi aku menuliskan pengeluaran-pengeluaran aku yang ada di bulan ini. Aku belum dapat inspirasi budget tracker yang lain sih, karena lagi mager juga, nggak mau yang ribet-ribet. Jadi aku pakai konsep yang lama aja. Yang penting kan esensinya ya, kita bisa mencatat pengeluaran kita dengan baik. Lalu untuk kalian penonton setiaku yang masih malas mencatat pengeluaran, yuk kita ubah kebiasaan kita. Karena jujur memang banyak godaannya sih, terutama yang malas itu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa untuk untuk mencatat setiap pengeluaran maksudnya, jadi kita tuh bisa ngerem sendiri. Aduh, ternyata bulan ini kita udah melebihi budget, atau sudah terlalu boros atau kayak terlalu memanjakan diri, itu bisa ketahuan. Dan ini keseluruhannya dari finance Februari aku. Simple ya, model-modelnya nggak terlalu wah. Oke, semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk lebih tertib lagi mencatat pemasukan dan pengeluaran kita. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa, kedepannya pun kita akan disiplin dalam mengatur keuangan. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga tekan notifikasi yang ada di bawah ya. Dadah!